Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dwi Reski Anandari Sulaiman, SPSI, MSI, dan Dr. Andi Hudea, MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Psikologi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil analisis suatu artikel yang berjudul Analisis Faktor Motivasi Belajar dalam Perspektif Pendekatan Behavioral. Nah, sebelum kita mempresentasikan hasil analisis kami, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok 1, yang terdiri dari saya sendiri, Nisa Amalia, selaku ketua kelompok sekaligus moderator, dan ada pun anggota-anggota yang lainnya, yaitu yang pertama ada Nur Aziza, Lutfia Latif, Ririn Juxmaniar, Sri Anggraini, Tiara Nabila Zafrani, dan Umu Aimana. Adapun pokok pembahasan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, konsep motivasi belajar dalam perspektif pendekatan behavioral. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi perspektif pendekatan behavioral. Dan yang ketiga, cara motivasi belajar berdampak pada prestasi siswa dalam perspektif pendekatan psikologi yang berkaitan dengan teori behavioral. Baik, langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, kita akan sama-sama menyimak pemaparan hasil analisis kelompok kami. Materi pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Nur Azizah. Kepada Saudari Nur Azizah, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Adapun materi yang pertama yaitu konsep motivasi belajar dalam perspektif pendekatan behavioral. Motivasi merupakan kata serapan dari kata Latin berupa motif yang memiliki makna dorongan dan asi yang berarti usaha. Sehingga motivasi dalam istilah dapat diartikan sebagai daya yang mendorong seseorang untuk melakukan usaha. Muhib bin Shah dalam Inspiring Teaching menyebutkan bahwa motivasi ialah kondisi internal organisme yang mendorongnya untuk melakukan sesuatu. Hadirnya motivasi belajar dapat dikualifikasikan menjadi dua, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri, berupa penyemangat bagi dirinya untuk belajar, dan motivasi yang datang dari lingkungan individu, yang mendorongnya untuk melakukan kegiatan belajar. Baik, mungkin itu saja materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi dari Saudari Nur Azizah. Materi selanjutnya akan disampaikan kepada Saudari Tiara Nabila. Kepada Saudari Tiara Nabila, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya itu adapun konsep motivasi belajar dalam perspektif pendekatan behavioral dalam jurnal tersebut yaitu yang pertama penguatan belajar mahasantri atau reinforcement. Hadirnya motivasi belajar dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu motivasi yang berasal dari dalam individu itu sendiri atau intrinsik berupa penyemangat bagi dirinya untuk belajar, dan motivasi yang datang dari lingkungan individu yang mendorongnya melakukan kegiatan belajar. Di lingkungan kampus IDIA, perenduan upaya dalam peningkatan semangat belajar dan motivasi mahasantri yang lainnya untuk melakukan hal yang serupa di masa yang akan datang. Bagi akademik, memberikan penghargaan kepada mahasantri yang berprestasi dalam belajar dan berhasil mengikuti ujian dengan perolehan nilai terbaik. Hadiah dan sertifikat diberikan kepada mereka pada saat pembukaan perkuliahan di semester baru yang berlangsung setiap saatnya. Yang kedua yaitu hukuman atau punishment. Dalam implementasinya, hukuman di kampus IDIA perenduan, hukuman diberikan sebagai bentuk bimbingan dan
perbaikan terhadap mahasantrinya. Hukuman tidak serta-merta diberikan kepada mahasantri tanpa ada klasifikasi yang jelas. Hukuman baru akan diberikan setelah menyampaikan keterangan kepada mahasantri tentang kekeliruan yang dilakukan dengan memberinya semangat untuk memperbaiki diri serta memanfaatkan kesalahan-kesalahan ketika mahasantri yang bersangkutan telah memperbaiki dirinya. Pemberian hukuman terhadap mahasantri perenduan hakikatnya adalah memahamkan mereka atas kesalahan yang telah diperbuat bukan sebagai bentuk kesalahan pendidik terhadap mahasantri atau sebagai pembalasan untuk kepuasan hati pendidik. Tujuan pemberian hukuman adalah untuk memotivasi anak didik supaya tidak mengulangi kesalahannya dan lebih giat serta semangat lagi dalam melakukan kebaikan dan kepatuhan. Yang ketiga yaitu terbentuknya motivasi belajar pada mahasantri atau shaping. Mahasantri yang sudah terbiasa menyikapi hal positif dengan bersyukur dan memotivasi diri agar belajar, pada akhirnya hadirlah perilaku yang sebelumnya tidak ada pada diri mereka. Untuk mempertahankan hal tersebut, bagi mereka yang belajar dan berprestasi akan diapresiasi sesuai dengan kualitas belajar dan motivasi mereka dalam menyerap ilmu yang terbukti dari hasil rapor semesteran. Hal demikian dapat dilihat melalui momentum yang ditunggu-tunggu pada pembukaan perkuliahan. Dalam acara tersebut ada sesi khusus yang diperuntukkan bagi mahasantri yang berprestasi. Nama mereka dipanggil maju ke depan untuk menerima hadiah dan sertifikat penghargaan yang diberikan langsung oleh Rektor IDIA Perenduan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, itulah tadi materi tentang konsep motivasi belajar dalam perspektif pendekatan behavioral yang tadi disampaikan oleh Saudari Nur Aziza dan Tiara Nabila. Sekarang materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sri Anggraini, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi dalam perspektif pendekatan behavioral. Kepada Saudari Sri Anggraini, saya persilahkan. Mohon maaf, mungkin karena jaringan Saudari Sri Anggraini yang bermasalah, jadi untuk materi selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Ririn Jusmaniar. Kepada Saudari Ririn Jusmaniar, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Jadi di sini saya akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam perspektif pendekatan behavioral. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam perspektif pendekatan behavioral dalam jurnal tersebut ialah yang pertama, dalam lintas sejarah teori kepribadian behavioral bermula dengan riset yang berhubungan dengan hewan, sebagaimana yang dilakukan pada abad ke-19, seorang tokoh conditioning klasik Ivan Pavlov melakukan penelitian dengan memanfaatkan hewan atau anjing yang sebagai objek risetnya. Maka dilakukanlah operasi terhadap anjing tersebut pada bagian lehernya untuk menghasilkan respon kondisi. Pavlov mengoperasi saluran air liur anjing tersebut dengan cara memotongnya. Hal ini tampak ketika diberikan sepotong daging yang dimasukkan ke dalam mulut anjing. Secara spontan keluarlah air liur sebagai respon asli. Nah, selang beberapa saat setelah itu, setiap kali diberikan daging ke dalam mulut anjing diiringi dengan dentingan lonceng yang dipukul oleh Pavlov atau stimulus kondisi, terjadilah respon asli setelah secara bersamaan stimulus asli dan stimulus kondisi dilakukan. Next. Nah, selanjutnya yaitu berdasarkan wawancara peneliti bersama mahasantri jurusan Pendidikan Agama Islam semester 6 asal Palembang, Sumatera Selatan, menurut Hartomo, menerima sertifikat dari kampus tidak hanya memberi dampak terhadap progres belajar, melainkan juga dalam berbagai aktivitas kehidupan lainnya. Selain apresiasi yang diberikan oleh pihak kampus kepada mahasantri dalam bentuk hadiah dan sertifikat, ada juga di antara mereka yang mendapat pujian dan sanjungan serta ungkapan rasa bangga atas kerja keras mereka selama ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, itulah tadi materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perspektif pendekatan behavioral. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Umu Aimanah. Kepada Saudari Umu Aimanah, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam perspektif pendekatan behavioral yang terakhir, yaitu dalam implementasinya di lingkungan kampus IDIA Perenduan, hukuman diberikan sebagai bentuk bimbingan dan perbaikan terhadap mahasantrinya. Hukuman tidak serta-merta diberikan kepada mahasantri tanpa ada klarifikasi yang jelas. Hukuman baru akan diberikan setelah menyampaikan keterangan kepada mahasantri tentang kekeliruan yang dilakukannya dan memberinya semangat untuk memperbaiki diri serta memaafkan kesalahan-kesalahan ketika mahasantri yang bersangkutan telah memperbaiki dirinya. Pemberian hukuman terhadap mahasantri IDIA Perenduan hakikatnya adalah memahamkan mereka atas kesalahan yang telah diperbuat, bukan sebagai bentuk kekesalan pendidik terhadap mahasantri atau sebagai pembalasan untuk kepuasan hati pendidik. Tujuan pemberian hukuman adalah untuk memotivasi anak didik supaya tidak mengulangi kesalahannya dan lebih giat serta semangat lagi dalam melakukan kebaikan dan kepatuhan. Itu saja materi dari saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perspektif pendekatan behavioral yang disampaikan oleh Saudari Ririn Jusmaniar dan Umu Aimanah. Materi selanjutnya akan disampaikan kepada Saudari Lutfia Latif. Kepada Saudari Lutfia Latif, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membacakan materi mengenai cara motivasi belajar berdampak pada prestasi siswa dalam perspektif pendekatan psikologi yang berkaitan dengan teori behavioral. Hadirnya motivasi belajar dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri berupa penyemangat bagi diri untuk belajar dan motivasi yang datang dari lingkungan individu yang mendorongnya untuk melakukan kegiatan belajar. Hadiah dan sertifikat diberikan kepada mereka pada saat pembukaan perkuliahan di semester baru yang berlangsung setiap tahunnya. Palembang, Sumatera Selatan, Hartomo menurutnya menerima sertifikat dari kampus tidak hanya memberi dampak terhadap proses belajar, melainkan juga dalam berbagai aktivitas kehidupan lainnya. Tidak hanya pada proses belajar saja, dalam kehidupan yang juga berdampak. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Itulah tadi materi cara motivasi belajar berdampak pada prestasi siswa dalam perspektif pendekatan psikologi yang berkaitan dengan teori behavioral. Karena materi semua sudah dibacakan, selanjutnya kita sudah sampai pada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari analisis ini yaitu yang pertama, keberadaan apresiasi berupa pemberian sertifikat dan hadiah serta pujian dalam kehidupan mahasantri merupakan faktor eksternal yang menjadikan mereka semangat dalam belajar, walaupun itu bukan menjadi prioritas mereka dalam belajar. Yang kedua, beberapa apresiasi perlu dilakukan agar motivasi belajar mahasantri tetap stabil serta merangsang mahasantri yang lain agar terdorong untuk belajar. Yang ketiga, meskipun punishment dapat mengurangi perilaku menyimpang mahasantri, namun keberadaan punishment dalam proses pembelajaran tidak menjadi semangat mahasantri. Mahasantri IDIA Perenduan menurut dalam belajar, melainkan sebaliknya. Mahasantri menjadikan sebagai langkah perbaikan dalam menuai cita-cita di masa depan. Dan yang terakhir, orientasi utama dalam belajar bukan untuk sebuah penghargaan. Alhasil sekalipun keberhasilan dalam belajar tidak ada yang mengapresiasi atau memberi penghargaan, maka hal tersebut tidak berpengaruh terhadap stabilitas motivasi belajar mahasantri IDIA Perenduan. Mungkin itu saja materi
analisis dari kelompok kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf bila ada kesalahan selama kami berpresentasi. Lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.